Bungkus luar. Suatu siang, di sebuah trotoar, terlihat seorang bapak tua sedang berjalan kaki. Bapak tua itu berusia sekitar 60-an, bertubuh agak kurus dan berpakaian sederhana. Dia memanggul sebuah karung besar, kelihatannya tidak begitu berat. Karena dia berjalan dengan begitu santainya, sekilas tidak ada yang istimewa dari pemandangan seperti ini. Yang membuat heran adalah bapak ini kemudian memasuki sebuah showroom mobil sedan baru. Sudah tentu pemandangan ini kontras sekali. Sebuah showroom mobil baru dengan tamu seorang bapak yang berpakaian sederhana dan memanggul karung. Kehadiran bapak itu segera saja menarik perhatian Nona Pramuniaga yang cantik. Nona itu baru saja mau mengusirnya, ketika bapak tua itu dengan antusias bertanya berapa harga-harga mobil yang dipajang di sana. Dimulai dari mobil pertama, bapak ini menanyakan harganya dan apa saja keunggulan mobil itu. Sudah tentu Nona ini malas meladeni pertanyaan bapak tersebut yang toh menurut dia, bapak ini tidak akan mampu membelinya. Akan tetapi dia tetap menjawab, walau dengan acuh tak acuh. Nona Pramuniaga itu menatap tajam bapak ini dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, memelototi pakaian lusuh sekaligus karungnya. Dengan harapan bapak ini segera sadar diri, tak pantas untuknya berada di tempat seperti ini. Merusak pemandangan saja, gerutu Nona itu dalam hati. Dia berharap bapak ini segera pergi dari showroom itu sebelum lebih lama lagi membuang-buang waktunya. Sayangnya bapak ini makin semangat saja melihat-lihat mobil lain mengaguminya dan lagi-lagi bertanya berapa harganya. Wajah Nona cantik itu semakin masam. Pikirnya, mimpi apa aku semalam hingga sekarang aku melayani seorang bapak tua miskin yang gila, bermimpi punya mobil mewah. Karena kesabarannya sudah habis, Nona itu mengusir. Sudahlah Pak, pergi saja. Tapi bapak ini tak menghiraukan kata-katanya. Dia terus bertanya-tanya tentang mobil-mobil yang ada di sana sampai akhirnya pilihan bapak itu jatuh pada mobil sedan terbaru. Sambil tertawa-tawa, bapak itu bertanya lagi berapa harga mobil pilihannya ini. 650 juta, jawab Nona Pramuniaga itu dengan ketus. Baiklah, saya beli yang ini saja, sahut bapak itu. Nona itu dibuat melongo, sungguh jawaban yang tak terduga. Tidak sampai di situ saja, masih dengan tertawa-tawa bapak ini lalu melakukan sesuatu. Dia membuka karungnya dan menuang semua isinya ke atas meja. Seketika wajah Nona itu dibuat pucat pasi. Dia gemetar melihat apa yang ada di hadapannya. Bertumpuk-tumpuk uang kontan terserak di atas meja. Sejak awal bapak itu tahu kalau ia diperlakukan dengan semena-mena dan diremehkan. Ia juga sadar kalau Nona itu tak percaya bahwa ia hendak membeli mobil baru, karena penampilannya tidak menunjukkan kalau ia orang berduit. Namun ia tetap anggun menghadapi pelecehan itu. Daripada marah-marah atau berbicara yang tidak perlu, bapak itu lebih memilih melakukan tindakan yang langsung menjelaskan maksud dan tujuannya. Kalau kita mau berkaca, banyak di antara kita yang masih bersikap seperti Pramuniaga itu. Seringkali kita menilai seseorang hanya dari apa yang dikenakan atau danannya saja. Kita sepertinya terbiasa untuk bersikap hormat terhadap orang yang berpenampilan wah dan menyepelekan orang yang berpakaian sederhana. Akibatnya kita sering terpedaya oleh penampilan. Lihat saja, penipu-penipu zaman sekarang penampilannya persis seperti direktur. Dari penampilan luarnya pasti tidak ada yang mengira kalau ia adalah orang yang hendak berbuat jahat. Dengan baju yang dikenakannya, mereka melakukan tindakan yang tak terpuji, seperti menipu, memperdaya orang, merampok, dan kejahatan lainnya. Contoh nyata, saya sering bertemu dengan gerombolan pencopet di angkot. Karena penumpang akan mencurigai kalau mereka berpakaian lusuh.
Mereka pun mengenakan baju rapi, berkemeja, bersepatu, tampak seperti pegawai kantoran lengkap dengan tas kerja. Tapi tahukah Anda apa isi tas itu? Isinya ternyata senjata tajam yang akan digunakan saat ada kesempatan. Masih banyak kasus lain yang disebabkan kekeliruan kita dalam mengartikan penampilan fisik, yang pada akhirnya merugikan kita sendiri. Karena itu, janganlah kita menilai seseorang dari tampak luarnya. Baik buruknya seseorang bisa diketahui dari kepribadiannya, bukan dari penampilannya. Selalu lebih mudah menilai hal-hal yang kasat mata. Untuk itu diperlukan pengalaman atau kejernihan hati untuk bisa melihat apa yang tidak tampak di luar. Badan berkaki dua ini tidak bersih, membawa bau busuk dan menjijikkan penuh kotoran yang keluar dari berbagai bagian tubuh. Dengan jasmani seperti itu, jika orang menyombongkan dirinya dan merendahkan orang lain, bukankah itu karena kebodohan semata-mata? Sutta Nipata 205-206.